Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini ibu dan kalian dapat berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini materi yang akan kita ulas adalah mengenai kerajaan Islam di Nusantara, yaitu seperti kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan Islam di Pulau Jawa, kerajaan Islam di Sulawesi. Seperti yang kalian tahu bahwa proses penyebaran agama Islam di Kepulauan Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar, di mana penyebaran Islam di Indonesia ini dilakukan melalui jalur perdagangan dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang, para dai, dan para alim ulama. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pemeluk agama Islam di Indonesia ini semakin banyak yang kemudian membentuk pemukiman-pemukiman. Pada awalnya mereka membentuk pemukiman kemudian yang kemudian akhirnya berkembang semakin banyak dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan, di mana kerajaan-kerajaan yang menerapkan sistem pemerintahan Islam. Nah, adapun di Indonesia ini ada beberapa kerajaan Islam. Nah, di antaranya adalah di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera ini salah satunya ada berdiri kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini adalah merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sebenarnya nama Samudra Pasai ini adalah merupakan nama gabungan dari dua tempat yang sama-sama dalam satu jalur muara sungai, di mana Pasai adalah sebuah tempat yang lokasinya berada di mulut muara sungai Pesangan, sedangkan Samudra adalah sebuah tempat yang lokasinya masuk ke wilayah dekat pedalaman. Nah, di dalam sejarah dijelaskan bahwa kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada kurang lebih pada abad ke-13 Hijriah, di mana lokasinya itu berada di pesisir timur Aceh, yang kemudian dikenal dengan nama Les Semaweh atau Aceh Utara. Di dalam catatan sejarah ada 3 pengelana yang pernah berkunjung ke Pasai. Satu adalah Ibnu Battutoh. Beliau itu adalah pengelana yang berasal dari Timur Tengah yang berkunjung ke Pasai kira-kira tahun 1345 Masehi, yaitu pada masa Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beliau ini adalah merupakan raja ketiga dari kerajaan Samudra Pasai dinasti kedua. Ibnu Battutoh menjelaskan bahwa jumlah penduduk pada waktu itu sudah mencapai 20.000 orang, yang mana Aceh ini ramai dikunjungi oleh para ulama dan ilmuwan. Yang kedua adalah Marco Polo. Nah, Marco Polo ini menjelaskan bahwa di dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu, bahwa raja yang pertama kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik As-Saleh, di mana beliau itu adalah merupakan saudagar kaya raya. Nah, sebelum Islam, Sultan Malik As-Saleh ini namanya Merah Silu, yang kemudian diislamkan oleh Syekh Ismail, yaitu ulama dari Mekah, yang kemudian beliau ini memberi gelar Sultan Malik As-Saleh ini adalah Jilullah fi al-ar, yang artinya bayangan Allah di bumi. Yang ketiga adalah Tom Pires. Beliau itu adalah penjelajah Portugis, menjelaskan bahwa di kerajaan Samudra Pasai tersebut telah terdapat mata uang Rama, yaitu dirham, di mana di dalam mata uang tersebut dijelaskan nama-nama dari raja kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai adalah letaknya sangat strategis, di mana Samudra Pasai ini merupakan jalur perdagangan, yaitu merupakan daerah penghubung antara pusat-pusat perdagangan di Indonesia, Arab, India, Cina.
Nah, penguasaan kerajaan Samudra Pasai ini terdiri dari dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Merah Khair. Adapun raja-rajanya antara lain Kerajaan Samudra Pasai masa dinasti Merah Khair ini, di mana raja pertamanya adalah Raja Merah Khair yang gelarnya Maharaja Mahmud Shah. Beliau ini adalah merupakan pendiri dan juga sekaligus sebagai raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai dinasti Merah Khair. Yang kedua adalah Raja Maharaja Ghiyasuddin Shah. Yang ketiga, Raja Merahnu, gelarnya Maharaja Nuruddin, yang dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Najimuddin Kamil. Nah, Raja Merahnu ini tidak mempunyai keturunan. Karena beliau ini tidak mempunyai keturunan, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini dilanda kekacauan. Kenapa? Karena terjadinya perebutan kekuasaan. Dinasti yang kedua adalah dinasti Merah Silo. Dinasti penerus kerajaan Samudra Pasai setelah dilanda kekacauan akibat perebutan kekuasaan adalah dinasti Merah Silo, di mana raja pertamanya adalah Merah Silo. Kenapa dinasti ini disebut Merah Silo? Karena raja pertamanya adalah bernama Merah Silo yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini adalah merupakan raja keturunan Raja Perla, yang mana beliau ini yang mendirikan dinasti kedua dari kerajaan Samudra Pasai. Setelah pelabuhan Samudra Pasai ini dibuka, kerajaan Samudra Pasai ini mengalami kemakmuran. Kemudian selain itu hubungan antara kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Perla ini berjalan sangat harmonis. Nah, untuk memperkuat hubungan agar semakin harmonis dan untuk memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai dan juga untuk memperkuat perkembangan perdagangan, maka Sultan Malik As-Saleh ini menikahi putri dari Raja Perla yang bernama Putri Ganggang Sari. Adapun raja-raja dari kerajaan Samudra Pasai dinasti Merah Silo ini, raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir. Yang keempat, Sultan Mashhur Malik Zahir. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Zahir. Yang keenam, Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, beliau ini sangat aktif di dalam menyebarkan pengaruh Islam ke daerah Jawa dan Sulawesi, yaitu di mana beliau untuk menyebarkan Islam ke Jawa dan Sulawesi ini dengan mengirimkan dai-nya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Dalam perkembangannya, kerajaan Samudra Pasai kemudian redup dan runtuh akibat direbut dan dikuasai oleh Portugis. Jadi kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh Portugis dan dikuasai oleh Portugis selama 3 tahun. Yang kemudian pada tahun 1524 Masehi, Samudra Pasai dapat direbut oleh kerajaan Aceh yang di bawah pimpinan rajanya Ali Mughayat Shah. Nah, untuk mengetahui silsilah raja-raja Samudra Pasai itu bisa ditemukan dalam Tarawih Raja Aceh atau batu nisan Ratu Samudra Pasai dari Gujarat. Nah, pada masa kerajaan Samudra Pasai dikenal ada karya tulis yang terkenal
yaitu HRP atau Hikayat Raja Pasai. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini adalah merupakan kerajaan Islam yang menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau, di mana kerajaan Islam Malaka ini didirikan oleh para misora atau para meswara. Siapakah para misora atau para meswara ini? Dia adalah putra kerajaan Majapahit, yang mana dia itu melarikan diri bersama para pengikutnya ke Semenanjung Malaya. Kenapa dia melarikan diri ke Semenanjung Malaya? Karena dia kalah dalam perang Paregreg. Apa itu perang Paregreg? Perang Paregreg adalah perang yang terjadi antara Majapahit Timur dan kerajaan Majapahit Barat. Nah, di dalam peperangan itu para miswara ini kalah dan kemudian melarikan diri ke Malaka, dan di sana kemudian beliau mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Malaka. Yang kemudian setelah masuk Islam, para misora atau para meswara ini berganti namanya menjadi Iskandar Shah. Anak-anak, adapun raja-raja yang memerintah kerajaan Malaka adalah 1. Iskandar Shah. Iskandar Shah ini adalah merupakan raja pertama kerajaan Malaka yang berkuasa tahun 1396 Masehi sampai 1414 Masehi. Nah, pada masa kerajaan Malaka ini diperintah oleh Iskandar Shah berkembang dengan pesat menjadi kerajaan Islam terbesar yang sangat disegani oleh kerajaan lain. Yang kedua adalah raja kerajaan Malaka adalah Muhammad Iskandar Shah yang berkuasa kurang lebih selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Dia menduduki raja dari kerajaan Malaka ini menggantikan ayahnya. Nah, di dalam berkuasa, Muhammad Iskandar Shah ini melanjutkan cita-cita ayahnya, yaitu ingin memperluas wilayah kekuasaan Malaka, dan dia berhasil menguasai wilayah Semenanjung Malaya. Dan kemudian untuk memajukan bidang perdagangan dan pelayaran, agar dia itu menguasai perdagangan, caranya adalah dengan menikah dengan putri Raja Samudra Pasai. Yang ketiga adalah Raja Muzaffar Shah. Raja Muzaffar Shah ini pada masa memerintah berhasil memperluas daerah kekuasaannya sampai Pahang, Indragiri, dan Kampar. Dan dia juga berhasil, dan pada waktu itu kerajaan Malaka ini mendapatkan serangan bangsa Siam, dan Muzaffar Shah berhasil menggagalkan serangan bangsa Siam. Raja keempat dari kerajaan Malaka adalah Mansur Shah. Beliau ini berkuasa pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Pada masa pemerintahan ketika diperintah oleh Mansur Shah, kerajaan Malaka berhasil menguasai kerajaan Siam. Yang kelima adalah Raja Alauddin Shah yang berkuasa pada tahun 1477 sampai 1488. Pada masa pemerintahan Alauddin Shah, kerajaan Mataram perekonomian stabil, arus perdagangan dan pelayaran sangat ramai. Tetapi secara politik, kerajaan Malaka mengalami kemunduran. Kenapa mengalami kemunduran? Karena banyak daerah-daerah taklukan dari kerajaan Malaka ini memisahkan diri. Dan pada masa pemerintahan Alauddin Shah ini banyak terjadi peperangan dan juga pemberontakan. Kemudian kerajaan Malaka mengalami kemunduran ketika kerajaan Malaka ini diperintah oleh raja yang keenam, yaitu Mahmud Shah, di mana Mahmud Shah ini hanya menguasai wilayah utama Semenanjung Malaya. Karena
di mana wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Kerajaan Malaka ini banyak yang memisahkan diri dan juga mendirikan kerajaannya masing-masing. Pada tahun 1511, Kerajaan Malaka ini berhasil dikuasai dan ditaklukkan oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, Kerajaan Malaka adalah merupakan pusat perdagangan dan juga merupakan pusat penyebaran Islam. Tetapi Kerajaan Malaka juga jadi sekali lagi, Malaka ini merupakan pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam, menjadi pelabuhan yang penting yang menyebabkan bangsa-bangsa di negara lain itu seperti Portugis, Belanda, Inggris ingin menguasai Malaka karena banyak bangsa sehingga mengakibatkan Kerajaan Malaka ini mengalami keruntuhan, yaitu di mana Malaka berhasil dikuasai dan ditaklukkan oleh bangsa Portugis. Kerajaan Malaka kehidupan ekonominya itu lebih bertumpu kepada perdagangan dan pelayaran, di mana Kerajaan Malaka ini merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan pemasukan negaranya itu dari kelautan. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu kehidupan masyarakatnya itu dipengaruhi oleh budaya Melayu dan budaya Islam. Kenapa? Karena memang pertama letak Kerajaan Malaka itu tempat asal rumpun bahasa Melayu. Yang kedua, karena memang pengaruh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Islam yang berasal dari Gujarat dan Persia. Kemudian di dalam kerajaan Kerajaan Malaka ada salah satu kisah dalam budaya masyarakat Kerajaan Malaka ini yang sangat terkenal, yaitu hikayat kepahlawanan Laksamana Hang Tuah, di mana Laksamana Hang Tuah ini adalah merupakan salah seorang laksamana Kerajaan Malaka yang sangat berjasa dalam masa pemerintahan Sultan Mansur Shah.